Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di pertemuan kita yang kedua di mata kuliah Sistem Pengendalian Kualitas. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita udah bahas sedikit banyak tentang konsep kualitas itu seperti apa. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit banyak tentang metode statistika di dalam pengendalian kualitas. Jadi di sini untuk mata kuliah hari ini kita mencoba untuk membahas atau mengupas sedikit konsep-konsep metode statistika yang akan kita gunakan untuk mengendalikan kualitas. Jadi di sini akan kita jelaskan beberapa. Kemudian untuk tahap-tahap yang akan kita gunakan di masing-masing metode itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi di sini kita hanya akan membahas konsepnya atau secara singkat tentang metode statistika apa aja sih yang akan kita gunakan ketika kita ingin mengendalikan kualitas. Nah, mungkin pertanyaan yang teman-teman muncul gitu di benak teman-teman adalah kenapa harus menggunakan metode statistika? Jadi sebenarnya statistika secara umum itu tuh membantu kita untuk menganalisis data yang kita punya, kemudian kita bisa ambil kesimpulan dan menganalisis apa yang bisa kita lakukan dengan hasil tersebut. Jadi statistika ini menunjukkan membantu kita untuk mengolah atau menganalisis sebuah data yang akan kita dapatkan dari lini produksi. Kemudian kita akan mengambil keputusan dari data tersebut. Nah, jadi metode statistika kan suatu metode yang kuantitatif ya, jadi membantu kita untuk mengambil kesimpulan yang secara terukur, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke metodenya, di sini saya akan memberikan ilustrasi sedikit di mana sih letak pengendalian kualitas ketika kita ngomongin tentang proses produksi. Jadi kan otomatis kualitas apa sih yang pengen kita kendalikan, kualitas apa sih yang sebenarnya pengen kita lihat gitu. Jadi yang pengen otomatis kualitas produk atau kualitas dari proses produksi tersebut. Jadi di awal ketika kita ngomongin sistem produksi, otomatis kita punya input dong ya. Kita punya input atau masukan apa aja sih yang akan kita produksi atau kita olah untuk menjadi sebuah produk. Nah, di sini masukannya bisa bentuknya bahan mentah atau raw material, bisa berbentuk komponen yang udah jadi, atau bisa berbentuk unit-unit sub-assembly atau misalnya unit yang siap di-assembly seperti itu, atau bisa juga berupa informasi. Nah, kemudian masukan ini kita proses di dalam kotak ini gitu ya, misalnya. Nah, dalam proses ini otomatis ada beberapa input yang mempengaruhi prosesnya. Ada yang kita namakan sebagai input yang bisa dikontrol dan input yang tidak bisa dikontrol atau uncontrollable input. Nah, contoh input yang tidak bisa kita kontrol biasanya itu adalah bentuknya seperti lingkungan ya. Jadi masukan input yang asalnya dari lingkungan yang kita sebagai manusia tuh nggak bisa ngubah gitu, nggak bisa kita kendalikan. Nah, jadi kita hanya mencoba untuk ngedesain prosesnya biar tetap jadi pengaruh dari lingkungan yang tidak bisa kita kontrol itu atau pengaruh dari masukan atau input yang tidak bisa kita kontrol itu tidak mempengaruhi terlalu banyak terhadap proses kita. Nah, hasil proses kita ini harapannya memenuhi karakteristik kualitas yang sudah kita tentukan. Nah, misalnya ukurannya berapa, spesifikasinya seperti apa, terus mungkin warnanya seperti apa dan lain-lain. Jadi itu karakteristik kualitas yang kita harapkan nih yang dihasilkan dari sebuah proses. Nah, dari proses itu kan otomatis keluarnya berupa produk ya, entah produk beneran atau produk tangible atau produk nyata ataupun jasa. Nah, kemudian kita ukur nih produknya, kita evaluasi, kita monitoring dan kontrol apakah hasilnya ini sesuai nggak sih dengan kualitas karakteristik yang sudah kita tentukan sebelumnya di sini. Nah, kemudian kalau nih misalnya output ini tidak sesuai dengan kualitas karakteristik, nah berarti
kan ada yang harus kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan yaitu kita mencoba untuk mengutak-atik atau kita mencoba mengatur kembali input yang bisa kita kontrol. Jadi input yang bisa kita kontrol nih, misalnya kalau kita bikin kue, otomatis input yang bisa kita kontrol adalah suhu oven, terus jumlah sendok tepung, jumlah sendok gula gitu, dan yang lain. Nah itu kan bisa kita kontrol ya, itu di penuh bisa kita kendalikan. Nah kita mencoba untuk mengatur kembali hal tersebut, input-input tersebut, sehingga menghasilkan karakteristik kualitas yang kita harapkan, seperti itu. Jadi di sini perannya pengendalian kualitas itu tuh ada di daerah sini nih, ada di ketika produk itu jadi, atau bisa juga ketika proses. Nah ini kita mainnya di controllable inputnya, seperti itu. Nah, adapun metode pertama nih, metode heuristika pertama yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mengendalikan kualitas secara statistik, salah satunya adalah control chart. Nah, saya rasa teman-teman udah familiar nih menggunakan control chart. Jadi control chart sendiri ini adalah salah satu teknik utama kalau kita ngomongin tentang statistical process control. Jadi yang kita kontrol itu di prosesnya. Jadi sebenarnya apa sih control chart itu? Jadi control chart itu pada dasarnya adalah grafik yang digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu proses tersebut berubah nih dari waktu ke waktu. Jadi di sini kita mencoba untuk memetakan kualitas nih, misalnya kualitas yang kita harapkan tuh ukuran. Jadi misalnya di periode waktu pertama ukurannya di sini. Nah, setelah informasi, jadi UCL itu tuh batas atas, itu batas atas, LCL itu batas bawah, sedangkan CL itu adalah targetnya. Misalnya target kita ukurannya 5 cm. Nah, terus toleransinya biasanya kan plus minus 0,05. Nih, 0,05 nih. Nah, berarti UCL-nya itu bisa kita katakan misalnya 5,05 dan LCL-nya adalah 4,95. Terus misalnya kita mulai memetakan nih, di periode pertama ternyata rata-rata ukurannya itu masih di sini. Nah, berarti kan masih di batas toleransi. Periode kedua di sini. Terus misalnya just in case di periode ke-10 nih, misalnya tiba-tiba ukurannya tuh ada nih di sini. Nah, ini kan udah di luar dari toleransi ya, jadi melebihi dari UCL. Nah, di sini berarti kita sebagai seorang pengendali kualitas, nah kita dapat warning, kita dapat kayak ya gitu, kita dapat peringatan ternyata di periode ke-10 ada kejadian yang tidak biasa, yaitu kok ukurannya tiba-tiba bisa melebihi dari toleransi yang kita sudah tentukan. Nah, di situ lah peran kita sebagai pengendali kualitas. Nah, kita coba nih pilih ke belakang kira-kira masalahnya di mana? Kok tiba-tiba di periode ini ukurannya bisa jauh berbeda gitu. Nah, itulah di sini gunanya control chart memberi kita warning atau peringatan ada kesalahan nih, ada hal yang tidak bisa terjadi nih di proses kita. Jadi intinya adalah control chart ini membantu kita untuk memantau proses secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya desain eksperimen atau merancang eksperimen. Tujuannya adalah sebenarnya desain eksperimen ini sangat membantu kita dalam menemukan key variables atau variables kunci yang kira-kira mempengaruhi karakter kualitas dalam proses. Nah, di sini desain eksperimen ini adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan variasi-variasi variabel input. Jadi kalau di slide sebelum-sebelumnya kita kan udah bahas tentang controllable input. Nah, controllable input itulah yang kita coba cari variasi-variasinya. Yang kira-kira variasi yang kayak gimana sih yang menghasilkan karakteristik kualitas yang paling bagus, yang sesuai dengan harapan kita.
Nah, di sini desain eksperimen sangat bermanfaat dalam mengurangi variabilitas dan menentukan level-level variabel terkontrol yang harapannya dapat mengoptimalkan kinerja dari proses kita. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya karakteristik kualitas yang ingin kita dapatkan itu ada rasa, warna, dan konsistensi di sini. Nah, untuk mencapai tiga ini, ada beberapa faktor yang bisa kita pertimbangkan atau bisa kita atur gitu ya, atau variabel yang terkontrol, ibaratnya yang bisa kita kendalikan gitu. Kita misalnya oven nih, seperti saya bilang tadi, yang bisa kita kendalikan adalah suhunya, kemudian sugar adalah takarannya, terigu juga takarannya, terus eggs atau telur dia yang bisa kita tentukan dari situ adalah berapa butir yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian tiap-tiap faktor ini biasanya mempunyai level. Jadi, misalnya kita atur levelnya tinggi, high, dan low gitu. Yang rendah. Nah, terus sugar misalnya takarannya kita ininya banyak, takarannya ya sedikit. Telur juga seperti itu, X juga seperti itu. Nah, kita mencoba untuk menyusun kira-kira variasi level yang kayak gimana sih yang menghasilkan kualitas karakteristik yang paling sesuai. Nah, jadi kita mencoba untuk mengombinasikan seluruh kemungkinan. Jadi misalnya nih kemungkinan pertama, ovennya suhunya tinggi, sugarnya banyak, ya, terus flournya banyak, X-nya juga banyak. Nah, misalnya. Terus di variasi kedua, kita coba lagi kemungkinan suhu ovennya tinggi, sugarnya sedikit, gitu, flournya banyak, X-nya banyak. Jadi kita mencoba untuk nyusun semua kemungkinan dari faktor dan level yang ada. Nah, terus misalnya nih, untuk menentukan berapa kombinasinya, nah kita menggunakan factorial design atau ini membantu kita untuk tahu kira-kira berapa kombinasi yang bisa kita dapatkan dari 4 faktor dan 2 level gitu. Nah, di sini faktor-faktornya divariasikan bersama hingga semua kemungkinan faktornya tuh kita bisa uji seperti itu. Jadi biar nggak ada yang kelewat. Nah, contohnya nih contohnya kita pakai dua variabel, masing-masing variabel levelnya ada dua juga, levelnya misalnya plus dan minus. Nah, sini kita coba untuk mengombinasikan. Jadi kombinasi pertama itu faktor A-nya plus, faktor B-nya minus. Terus yang kedua faktor A-nya plus, B-nya juga plus dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini tuh kok bisa jadi 4? Bisa jadi 4 sebenarnya kita menggunakan factorial design, yaitu 2 pangkat N. Nah, dia karena faktornya ada 2, berarti N-nya kan sama dengan 2 tuh. Berarti 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Nah, berarti akan menghasilkan 4 kombinasi. Dari 4 kombinasi ini, kita cari yang kira-kira kualitas karakteristiknya paling sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya kualitas karakteristik yang kita harapkan adalah misalnya tingkat kekuatan. Nah, tingkat kekuatan kan semakin kuat berarti semakin bagus ya. Nah, itu berarti di sini kita cari yang menghasilkan tingkat kekuatan paling tinggi. Nah, itulah kombinasi faktor atau level terbaik untuk karakteristik kualitas tingkat kekuatan. Nah, beda lagi kalau misalnya karakteristik kualitas yang kita harapkan itu adalah semakin kecil semakin baik. Misalnya risiko berkarat gitu ya, otomatis ketika risiko berkaratnya makin rendah berarti kan dia makin dia akan semakin lama berkarat gitu ya ibaratnya. Jadi kita mencoba mencari hasil yang menghasilkan karakteristik kualitas yang paling rendah seperti itu. Nah, kalau misalnya faktornya 3, nah berarti kan kita bisa pakai N-nya 3 tuh, berarti 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti dia menghasilkan 8 kemungkinan.
yang harus kita coba semuanya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, ada metode acceptance sampling atau sampel penerimaan. Intinya adalah kalau kita ngomongin sampel penerimaan, ini sebenarnya membantu kita ketika kita ingin menginspeksi atau menguji sebuah produk. Jadi biasanya sampel penerimaan itu kita tentukan di awal, kira-kira berapa sih unit atau berapa sih produk yang harus saya uji atau inspeksi supaya saya tuh bisa mengambil kesimpulan kira-kira untuk satu lot produksi ini tuh semuanya kualitasnya udah bagus gitu. Jadi acceptance sampling ini sebenarnya bisa didefinisikan sebagai inspeksi atau klasifikasi sejumlah unit terpilih yang dipilih secara acak dari batch atau lot yang lebih besar dan memberikan keputusan akhir mengenai disposisi mengenai batch atau lot tersebut. Jadi seperti yang saya bilang tadi, intinya adalah sampel penerimaan ini membantu kita untuk kira-kira nentuin nih berapa sih kira-kira jumlah yang harus saya uji, terus kita ambil tuh secara acak dari suatu lot supaya tuh saya bisa ngambil kesimpulan bahwa lot ini tuh kualitasnya udah bagus atau misalnya belum bagus, seperti itu. Jadi namanya juga sampel, berarti kita nggak ambil semuanya ya, berarti cuma sampel beberapa. Jadi misalnya satu lot itu dia produksi 1000. Nah, kira-kira dari 1000 unit itu berapa sih yang harus saya ambil supaya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa 1000 unit itu tuh kualitasnya udah oke atau belum oke, seperti itu. Nah, terus karena acceptance sampling itu kan erat kaitannya dengan inspeksi. Jadi inspeksi sendiri itu tuh bisa kita lakukan di berbagai tahap. Jadi misalnya kita mau inspeksi itu tuh ketika setelah produknya jadi. Jadi produknya jadi, terus kita inspeksi, terus kita kirim nih ke customer. Nah, ini yang kita namakan sebagai outgoing inspection. Jadi barangnya kita bikin dulu, terus kita inspeksi, setelah itu baru kita kirim ke customer. Yang kedua, ada yang namanya receiving atau incoming inspection. Ini kebalikan dari outgoing, berarti ya karena dia incoming, masuk. Nah, ini biasanya kalau misalnya ini barangnya sudah diproses di tempat lain, kemudian dikirim ke kita. Nah, kita baru diinspeksi nih. Misalnya nih kita kayak semacam distributor doang ya, gitu, distributor. Jadi kita dapat barang dari supplier kita, dikirim ke kita nih. Nah, kita ngecek sebelum kita sebarin itu ke customer. Nah, kita cek dulu. Kita inspeksi dulu. Nah, barulah kita baru kita serahkan ke customer. Jadi kita udah dapat produknya jadi. Nah, yang terakhir ada yang namanya disposition of lots. Nah, jadi untuk jenis ketiga ini, jadi inspeksinya itu tuh kita lakukan di tengah-tengah proses. Jadi sementara kita bikin nih produknya, kemudian di tengah-tengahnya kita inspeksi. Terus kalau misalnya di proses inspeksi itu produknya sudah bagus gitu ya, memenuhi standar kualitas, nah itu kita bisa langsung kita selesaikan prosesnya, terus kita kirim ke customer. Tapi kalau misalnya nih ternyata di proses inspeksinya ternyata dia reject atau ditolak, nah kemungkinan yang bisa kita lakukan nih ada dua. Kita bisa rework atau kerjain lagi, atau akhirnya dia berubah menjadi scrap atau sampah atau limbah gitu. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Seperti itu. Jadi proses inspeksi itu pada dasarnya bisa kita lakukan tuh di tahap mana aja ya, tergantung kebutuhan, tergantung produknya juga. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kok kita harus pakai acceptance sampling, kenapa nggak kita uji semuanya aja, kan lebih bagus. Nah, kalau nih misalnya kita satu lot isinya 1000, nah itu emang masuk akal kalau kita uji semuanya. Nah, makanya beberapa alasan ini adalah yang mengarahkan kita kenapa sih kita harus menggunakan sampel penerimaan. Yang pertama adalah ketika populasi atau lot yang akan kita uji itu terlalu besar. Misalnya tadi 1000, kalau semuanya kita uji, itu tuh
akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, makanya alasan kedua adalah waktu pengujiannya singkat. Belum lagi kalau jumlah tenaga kerjanya sedikit nih, berarti kan makin lama lagi tuh waktunya, karena satu orang bisa bertanggung jawab untuk menguji banyak seperti itu. Selanjutnya adalah ketika biaya untuk melakukan pengujian itu terbatas atau mahal. Jadi kalau misalnya untuk menguji satu barang nih ternyata kita butuh sekitar berapa juta. Nah, itu kan ketika kita menguji seribu-ribunya kita mengeluarkan uang berapa miliar sendiri gitu ya untuk pengujian doang. Nah, bagus kalau misalnya eh, semuanya oke kualitasnya. Kalau misalnya banyak yang rusak berarti kan kita gimana tuh? Rugi banyak dong gitu. Kemudian selanjutnya adalah ketika pengujian bersifat destruktif. Jadi kalau misalnya ternyata kita uji, nah misalnya ternyata kualitasnya nggak bagus, nah itu seluruh produknya tuh rusak. Nah itu kan berarti nggak bisa jadi apa-apa ya. Kalau kita uji semuanya dan ternyata semua rusak, nah kita kan nggak bisa memperbaiki apa-apa lagi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita melakukan inspeksi secara manual. Nah selanjutnya di sini kita mencoba di proses ini ada yang kita namakan plan, do, check, action. Jadi kita mencoba untuk mengendalikan kualitas dengan 4 langkah iteratif. Nah, sebenarnya plan, do, check, action ini adalah salah satu pendekatan atau salah satu aktivitas gitu ya, atau metode yang sebenarnya berlaku secara umum nih ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah. Jadi plan, do, check, action ini atau misalnya kita singkat PDCA gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak hanya berlaku di ketika kita ingin mengendalikan kualitas, tapi kalau misalnya kita mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah, PDCA ini bisa sangat membantu. Apa aja sih yang kita lakukan di PDCA? Jadi sebenarnya PDCA ini tuh kita sebut sebagai siklus Shepard atau Shepard Cycle. Jadi dia sebenarnya tuh salah satu metode manajemen nih yang terdiri dari 4 langkah iteratif yang kita gunakan untuk proses bisnis yang tujuannya untuk mengontrol ataupun meningkatkan proses secara berkelanjutan seperti itu. Nah, apa aja sih yang kita lakukan di masing-masing aktivitas nih? Pertama, kita plan dulu, merencanakan. Jadi di tahap plan ini kita mencoba untuk menemukan masalahnya itu sebenarnya apa. Nah, kalau kita udah ketemu masalahnya apa, kita mencoba untuk merencanakan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan nih. Nah, terus kita mencoba merencanakan kira-kira apa yang kita lakukan, kemudian kita memetakan proses-prosesnya tuh dari masing-masing alternatif solusi. Kemudian di tahap do, kita mencoba untuk mengeluarkan solusi yang paling mungkin akan kita lakukan. Jadi ketika di plan kita menemukan beberapa alternatif solusi, di do ini kita mencoba untuk memilih solusi terbaiknya itu apa. Kemudian misalnya kita udah ketemu kira-kira solusi apa sih yang terbaik, nah kita implementasikan. Tapi kita implementasikannya di kasus kecil dulu atau kita sebut sebagai trial, uji coba. Kenapa nggak langsung secara keseluruhan? Nah, kalau misalnya dia nggak berhasil, berarti kan kita tidak mengeluarkan terlalu banyak sumber daya karena kita masih uji gitu. Jadi tidak merugikan banyak pihak. Nah, sebenarnya pengujiannya itu kita lakukan di tahap cek. Jadi kita mengukur seberapa efektif sih sebenarnya solusi ini tuh menyelesaikan masalah kita. Apakah perlu ada peningkatan atau segitu aja udah cukup. Nah, kemudian kalau udah nih ketemu, oh ternyata ini udah efektif, nah kita implementasikan di skala besar atau di skala permasalahannya. Misalnya karena manajemen berarti kita implementasinya di seluruh perusahaan gitu ya misalnya. Nah, ternyata kalau misalnya nih memang ketika kita uji coba trial di kasus kecil itu berhasil, tapi ternyata mungkin di kasus di kasus besar atau misalnya di skala yang lebih besar ternyata tidak begitu berhasil. Nah, kita kembali ke tahap plan. Nah, kan namanya juga siklus. Ketika kita ngomongin siklus berarti kan nggak berhenti ya, jadi akan terus berputar. Nah, kalau misalnya ternyata ketika kita implementasikan di skala yang lebih besar, hasilnya sudah oke. Nah,
kita bisa kembali lagi ke tahap plan tapi dengan menyelesaikan masalah yang lain atau meningkatkan solusi yang sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi dia prosesnya nggak berhenti, jadi dia continuous improvement karena kita percaya bahwa sebuah sistem itu tuh nggak ada yang paling baik, tapi selalu ada sistem yang lebih baik. Makanya kita sebagai industrial engineer akan sangat akrab dengan istilah continuous improvement. Jadi kita terus akan meningkatkan terus menerus gitu, nggak berhenti seperti itu. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengimplementasikan manajemen kualitas nih. Kalau ngomongin manajemen kualitas, berarti ini peranannya tuh nggak hanya sekedar di level operasi, tapi kita ngomonginnya di level manajerial. Jadi emang di levelnya di atas. Nah, ketika ngomongin manajemen kualitas, manajemen ini tuh harus sadar bahwa sebenarnya kualitas itu adalah entitas multifaset yang terdiri dari dimensi kualitas. Nah, dimensi kualitasnya apa? Nah, dimensi kualitasnya itu ini yang 1-8 ini yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya dari performance sampai conformance to standar. Jadi, bagian penting dari manajemen ini adalah kita harus mengenal atau mengetahui, menentukan kira-kira dimensi-dimensi apa sih yang akan kita gunakan untuk bersaing. Jadi kalau kita ngomongin konsep manajemen kualitas, apalagi bagi perusahaan-perusahaan yang kira-kiranya masih merintis, nah kita tuh nggak bisa muluk-muluk langsung pengen unggul di seluruh dimensi. Tapi di awal kita tentukan dulu kira-kira saja tuh pengen bersaing di dimensi yang mana. Pilih 1 atau 2, kemudian kita fokus dulu tuh di situ ngembanginnya. Nah kemudian setelah settle, setelah 1 atau 2 dimensi kualitas yang kita tuju atau kita fokuskan di awal itu udah berhasil, nah kita baru fokus ke dimensi-dimensi lainnya. Nah, ini sebagai contoh nih, contoh penerapan manajemen kualitas. Nah di sini produknya VCR, video cassette recorder. Jadi yang awal menciptakan VCR ini itu adalah negara Eropa dan Amerika Utara. Tapi kok kenapa yang akhirnya mendominasi produk ini, yang mendominasi produksi VCR ini itu adalah Jepang. Ya karena awalnya VCR buatan Eropa dan North America ini dianggap tidak reliable atau tidak dapat diandalkan dan memiliki tingkat produk cacat yang tinggi. Akhirnya orang Jepang berusaha untuk memasuki pasar dan mereka mencoba memenuhi atau mengisi gap atau masalah yang dibuat oleh VCR-nya si orang Eropa dan North America. Jadi mereka masuk terus Jepang mulai buat VCR, kemudian dia mencoba untuk fokus ke dimensi kualitas yang tidak bisa diakomodir oleh orang Eropa dan North America, yaitu reliability dan kesesuaian standar. Jadi dia mencoba untuk no defect atau menghilangkan cacat orang Jepang. Karena dua ini adalah dimensi kualitas yang tidak sanggup diakomodir oleh Eropa dan North America. Nah, akhirnya strategi ini itu strategi orang Jepang ini memungkinkan mereka untuk mendominasi pasar dengan cepat. Malah di tahun-tahun berikutnya, ketika mereka sudah unggul nih di dimensi kualitas reliability dan conformance to standar, mereka mencoba untuk meningkatkan atau memperluas dimensi kualitas mereka, yaitu dengan memasukkan dimensi kualitas fitur, terus performance, terus kemudian jadi di akhirnya si orang Jepang itu berhasil menggunakan seluruh dimensi kualitas di produk mereka dan akhirnya mereka tuh jadi mereka menjadikan itu sebagai senjata kompetitif. Jadi akhirnya gak ada tuh pesaing yang bisa bersaing yang bisa memasuki pasar VCR lagi karena mereka udah kalah dari Jepang karena Jepang udah unggul di semuanya seperti itu. Nah, lesson learn-nya atau apa yang bisa kita pelajari adalah produk itu tidak harus unggul dalam semua dimensi kualitas. Tapi setidaknya manajemen itu harus menentukan di awal memilih dan mengembangkan niche atau memilih satu fokus kualitas yang dapat digunakan untuk bersaing.
Biasanya dimensi yang dipilih itu adalah dimensi yang sering dilupakan atau diabaikan oleh si kompetitor seperti itu. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini itu saja. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi saya melalui email di bawah ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.